Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Herni. Saya berdomisili di Cilegon, Banten. Saya mau berbagi terkait pengalaman saya untuk memiliki keturunan. Langsung aja ya. Kami sendiri, saya dan suami kurang lebih menikah hampir 9 tahun, dan alhamdulillah di tahun 2022, tepatnya pada bulan Mei, kami dianugerahi keturunan yang alhamdulillah lancar di awal-awal kehamilan. Memang dari pas waktu bulan pertama, dari trimester ke-1 sampai ke trimester ketiga, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tiap bulan kami selalu kontrol dan tidak pernah telat, alhamdulillah. Kemudian memang setiap kali kita kontrol, memang betul selalu kita ganti-ganti dokter, tidak satu dokter gitu. Dari bulan pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 itu gerakannya aktif sekali. Janin yang saya kandung, alhamdulillah gitu ya. Kemudian tepatnya di bulan ke-8 mau ke bulan 9, di usia 35 minggu, tepatnya janin kami ada kendala, gerakannya menurun. Dan memang di usia ke 7 bulan dan 8 bulan sampai terakhir mau ke 9 bulan itu memang posisinya melintang itu kepala janin kami ada di sebelah kanan, kemudian juga pantatnya ada di sebelah kiri, kakinya ada di bawah. Jadi posisinya kayak seperti bersujud gitu. Tiap kali kita kontrol selalu posisinya masih sama seperti itu, tidak ada perubahan. Tetapi pada usia 35 minggu gerakannya menurun. Akhirnya kami kontrol di tanggal 30 Desember 2022 di Rumah Sakit Citra Sendari, tepatnya di Cilegon, Banten, dengan Dokter Ajeng. Nah, kemudian kami konsultasikan ke Dokter Ajeng ini atau dokter kandungan, kenapa gerakannya menurun. Kemudian kita melakukan USG, memang alhamdulillah gitu ya, semuanya lancar, tetapi ada kendala, ketubannya rembes dan posisinya masih sama melintang. Terus saya jelaskan kenapa ya dok gerakannya menurun gitu di usia yang segini pada biasanya aktif. Terus info dari dokter, ini kurang minum air putih, katanya seperti itu infonya. Kemudian kalaupun sekiranya misalkan posisinya mau normal, harus banyak minum, harus sering sujud. Kemudian akhirnya info dari dokter, kalaupun sekiranya misalkan gerakannya menurun, ikan pun juga sama. Kalau misalnya sekiranya airnya tidak ada, kemungkinan ikannya juga nggak bakalan gerak, malahan memperbahasakan seperti itu gitu. Tetapi setelah saya cek dari artikel media sosial, memang harusnya setelah info dari dokter seperti itu, ketubannya rembes, itu harusnya segera ditindaklanjuti. Ini malah disuruh pulang dengan kondisi harus menyarankan banyak minum. Itu yang bikin saya dan suami kesal. Nah kemudian ya udah kita setelah itu kita kontrol. Kita kan orang awam, kita tidak tahu kondisinya bagaimana, akhirnya kita minum segala macam, sujud segala macam di rumah. Tapi saya khawatir kenapa gerakannya tidak seperti biasa aktif gitu, melainkan gerakannya makin menurun gitu ya. Akhirnya di tanggal 6 Januari 2023 kami kita konsultasikan ke dokter kembali dengan Dokter Ajeng. Akhirnya dari pihak dokter itu kami shock dengan kondisi dedek janin yang detak jantung sudah tidak ada.
yang bikin saya sesali, kenapa tidak dilanjuti pada tanggal 30 Desember 2022. Sudah agak bikin sesal gitu ya. Kemudian tali pusarnya juga tidak dijelaskan, pada saat USG juga tidak dijelaskan melilit atau tidak gitu ya. Kemudian juga gerakannya tidak ada info, mohon gerakannya dipantau, tidak ada sama sekali dari pihak dokter ajang tersebut gitu. Mau nggak mau kami mengikhlaskan, karena mungkin ini sudah jalan dari Allah gitu ya buat kami keluarga, khususnya bagi saya sendiri yang memang menunggu kurang lebih 9 tahun setelah mengandung 9 bulan, ternyata Allah berkehendak lain dengan kondisi yang seperti ini. Kemudian kita coba ke dokter lain juga tetap sama jawabannya, detak jantungnya sudah tidak ada. Mau nggak mau janin yang saya kandung itu harus cepat dilahirkan, mengingat kalau terlalu lama dalam rahim dengan kondisi janinnya tidak ada, ke ibunya sendiri akan pembekuan darah, infonya seperti itu. Makanya akhirnya mau nggak mau dengan kondisi seperti itu saya mengikhlaskan, walaupun memang berat ujian saya, mengikhlaskan kepergian janin yang saya harapkan untuk saya dan keluarga gitu, dikeluarkan. Saya sharing kepada kalian semua seperti ini agar lebih waspada lagi, agar lebih waspada, jangan sampai terulang kembali seperti ini, khususnya kepada kalian semua yang sekarang lagi mengandung, mengandung besar, khususnya di trimester ketiga, mohon lebih diperhatikan lagi, baik dari gerakannya, ketubannya juga, kemudian detak jantungnya juga tiap kali kontrol, kemudian juga tali pusarnya terlilit apa tidak. Dan mohon jangan mengganti-ganti dokter setiap kali kontrol, hanya cukup satu kontrol dengan dokter yang sama, kemudian yang kompetensi, yang bagus. Insya Allah mudah-mudahan semua janin yang dari semuanya, khususnya sehat semuanya. Itu mungkin semoga bermanfaat pengalaman saya ini, mudah-mudahan bekal untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.